Halo guys, welcome back to another episode of Kuliah Tapi Liburan Terselubung. Hari ini kita mau kulap alias kuliah lapangan ke Pantai Pelangi. Yeay! Welcome to Pantai Pelangi. Pantainya cakep banget, anginnya nyegerin dan cuacanya mendukung. Perfect deh buat belajar dan healing. Lanjut, sekarang kita briefing dulu ya guys. Dibagi jadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Next stop, kita ke tempat pengeraman telur penyu. Di sini ada kakak-kakak dari tim konservasi yang jelasin proses pengeraman telur penyu dari A sampai Z. Ternyata, tukik alias bayi penyu punya peranan penting loh buat jaga ekosistem laut. Mereka bisa jadi indikator sehatnya lingkungan pesisir hingga sarana edukasi masyarakat. Abis dari sarang, kita ke kolam konservasi. Di sini ada 2 penyu dewasa dan beberapa tukik unyu-unyu yang siap dilepasin ke laut. Dari sini, kita jadi paham mengenai proses penangkaran tukik yang dijelaskan secara alami, mulai dari penanaman telur di pantai, hingga pelepasan anak tukik. Proses ini butuh ketelatenan yang tinggi supaya tukik bisa dilepas ke laut dengan peluang hidup yang lebih besar. Lanjut, waktunya briefing buat pelepasan tukik. Akhirnya, kita bisa lepasin tukik satu persatu ke laut. Duh, rasanya campur aduk, haru, seneng, dan bangga. Tapi, momen itu nggak akan terjadi tanpa usaha panjang dari orang-orang yang merintisnya. Nah, yang bikin salut, konservasi di sini dirintis oleh warga sekitar secara swadaya sejak beberapa tahun lalu. Bahkan sempat rugi karena kurang dukungan. Tapi mereka tetap jalan terus karena cinta lingkungan. Selain itu, anak-anak muda dan masyarakat lokal di sekitar aktif membantu, baik dalam perawatan tukik maupun edukasi ke pengunjung. Ini bukti nyata kalau gerakan kecil dari warga bisa punya dampak besar bagi semua. Kegiatan konservasi penyu ini membuka wawasan kami tentang pentingnya melihat lingkungan bukan hanya sebagai ruang hidup, tetapi sebagai aset bernilai tinggi yang mendukung kehidupan manusia secara menyeluruh. Program ini bisa diintegrasikan dengan kurikulum sekolah dan komunitas melalui kegiatan nyata dengan menghitung manfaat jasa ekosistem seperti penyerapan karbon, perlindungan dari abrasi, hingga potensi ekowisata berbasis konservasi. Dengan memahami bahwa laut, pantai, dan spesies seperti penyu memiliki nilai yang bisa dihitung dan dijaga, masyarakat akan terdorong untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam pengelolaan sumber daya alam. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap alam, bukan sekedar sebagai sumber daya, tetapi juga warisan bernilai yang menentukan masa depan kita. Karena masa depan bumi dimulai dari langkah kecil kita hari ini.